Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Namira Laila Ramadhani. Saya dari Prodi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Juanda Bogor. Nah, teman-teman, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tanaman cengkeh. Prospek pengembangan agribisnis dalam tanaman cengkeh. Tanaman cengkeh merupakan tanaman asli Indonesia yang pada awalnya merupakan komoditas ekspor, berubah menjadi komoditas impor. Aspek dan potensi tanaman cengkeh di Indonesia kedepannya akan semakin tinggi, mengingat kebutuhan cengkeh dalam negeri maupun di pasar internasional meningkat. Meskipun tahun-tahun terakhir produksi cengkeh naik turun, tetapi keberadaan cengkeh masih menjadi komoditas penting di Indonesia. Pada aspek biologi, tanaman cengkeh dengan nama latin Syzygium aromaticum dengan famili Meraticaceae dan genus Syzygium p.br dengan spesies Syzygium aromaticum dan varietas atau koloni. Yang pertama, cengkeh si putih. Yang kedua, cengkeh si katok. Yang ketiga, cengkeh Zanzibar. Syarat tumbuh tanaman cengkeh. Tanaman cengkeh umumnya tumbuh di daerah beriklim tropis, memiliki dua musim, yaitu kemarau dan penghujan. Indonesia merupakan salah satu wilayah yang tepat untuk budidaya tanaman cengkeh. Kepulauan Maluku dan Nusa Tenggara adalah daerah penghasil cengkeh yang cukup dikenal. Selanjutnya yaitu ketinggian tempat. Tanaman cengkeh lebih produktif ditanam di dataran rendah, sekitar 900 meter di atas permukaan laut. Namun, tidak menutup kemungkinan adanya budidaya cengkeh di dataran tinggi. Selanjutnya yaitu tanah. Tanah yang gembur serta memiliki arease dan drainase yang baik sangat dianjurkan untuk media tanam kelembaban. Suhu yang dikehendaki tanaman cengkeh berkisaran antara 22 sampai 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara sekitaran 60 sampai 80 derajat Celcius. Nah, yang selanjutnya yaitu supply dan demand tanaman cengkeh. Permintaan dan penawaran cengkeh di Indonesia tidak seimbang. Kondisi dapat dilihat dari tingginya permintaan sehingga cengkeh harus diimpor dari luar negeri. Dan pemakaian cengkeh lebih besar dibandingkan produksi cengkeh secara nasional. Ditambah lagi dengan adanya aktivitas ekspor cengkeh ke luar negeri yang dapat mengurangi pasokan cengkeh nasional. Harga pasar tanaman cengkeh bisa dilihat dalam tabel berikut. Selanjutnya yaitu sentra produksi. Sentra produksi tanaman cengkeh di Indonesia berada di 10 provinsi berdasarkan luas panen dan produksinya, yaitu Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Jawa Timur. Berdasarkan dengan BPS 2016, luas areal tanaman tinggi berada di Provinsi Sulawesi Utara. Bisa dilihat dalam tabel berikut. Selanjutnya yaitu subsistem pengadaan sarana produksi. Produksi cengkeh mempunyai peran yang sangat cukup besar dalam menunjang upaya peningkatan pendapatan negara, karena sampai saat ini cukai rokok merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang terbesar dibandingkan dengan sumber-sumber pendapatan yang lainnya. Itu subsistem produksi. Yang pertama, pengolahan lahan. Pembersihan lahan yang dilanjutkan dengan pengolahan lahan, pupuk kandang, saluran drainase yang cukup. Yang kedua, penanaman. Penanaman dilaksanakan pada awal musim hujan. Setelah penanaman, selanjutnya tanaman cengkeh menuju ke pemeliharaan. Yang pertama adalah penguburan tanah dan sanitiasa kebun. Yang kedua, pengaturan naungan. Yang ketiga, penyulaman. Yang keempat, penyiraman. Yang kelima, pemasangan mulsa. Yang keenam, pemupukan. Yaitu subsistem panen dan pasca panen. Cengkeh dapat dimulai dipanen mulai umur tanam 4,5 sampai 6,5 tahun. Untuk memperoleh mutu yang baik, bunga cengkeh dipetik saat matang petik, yaitu saat kepala bunga kelihatan sudah penuh tetapi belum membuka. Matang petik setiap tanam umumnya tidak serempak, dan pemetikan dapat diulangi setiap 10 sampai 4 hari selama 3 sampai 4 bulan. Bunga cengkeh dipetik pertanda tepat di atas buku. Dan terakhir, penanganan pasca panen. Yang pertama, sortir buah. Yang kedua, pemeraman. Yang ketiga, pengeringan. Yang pasartasi. Itu subsistem pemasaran dan saluran pemasaran standar mutu SNI.
Saluran pemasaran dapat mempengaruhi harga suatu produk dikarenakan terdapat perpindahan produk dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Oleh karena itu, perpindahan tersebut terdapat biaya-biaya yang diperlukan oleh setiap penyalur barang atau produk. Untuk cengkeh Indonesia adalah ukuran sama rata, warna coklat kehitaman, bau tidak apek, bahan asing maksimum 0,5 sampai 1,0%, ganggang maksimum 1,0 sampai 5,0%, cengkeh rusak maksimum 0%, kadar air maksimum 14,0%, cengkeh inferior maksimum 2 sampai 5%, kadar atsiri maksimum 16 sampai 20%. Subsistem penunjang dilihat dari faktor resiko. Yang pertama, jumlah pohon produktif. Yang kedua, umur cengkeh. Yang ketiga, tenaga kerja. Yang keempat, pupuk. Dilihat dalam tabel berikut. Itu pengembangan produk cengkeh. Perkembangan produk cengkeh tersebut terkait erat dengan perkembangan industri rokok kretek, yang mana sebagai besar produksi cengkeh diserap industri ini. Pada kenyataannya, terkadang kondisi pasar sangat tidak stabil, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Inovasi tanaman cengkeh. Tanaman cengkeh bisa kita gunakan sebagai bumbu dan bisa kita gunakan sebagai rokok kretek dan bisa kita gunakan sebagai minyak atsiri. Yaitu kompetitor. Tingkat pesaing minyak cengkeh di Indonesia di pasar internasional ditentukan oleh kualitas minyak daun cengkeh yang dihasilkan di Indonesia dengan negara pesaing. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.